Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tanaya Anafi dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai monetary policy in aggregate demand, yaitu tentang bagaimana kebijakan moneter itu dapat memengaruhi permintaan agregat. Nggak perlu berlama-lama lagi, simak yuk. Monetary policy. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian, juga untuk mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan ini merupakan alat penting bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Seperti yang kita tahu pada umumnya bahwa kebijakan itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan juga kontraktif. Nantinya keputusan akan diambil berdasarkan keadaan perekonomian saat itu. Misalnya saat ekspansif berarti adalah kebijakan yang akan diambil saat perekonomian itu sedang mengalami resesi. Kebalikannya, kebijakan kontraktif akan diambil saat perekonomian itu sedang mengalami overheating. Aggregate demand curve slopes downward. Pada ekonomi makro, kita akan membahas mengenai aggregate demand, yaitu jumlah dari semua permintaan-permintaan yang ada di dalam pasar. Dan seperti yang kita tahu, bahwa kurva permintaan itu berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini akan dijelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah the wealth effect, yaitu ketika tingkat harga turun, maka nilai real uang yang dipegang oleh masyarakat itu akan meningkat. Jadi, jumlah uang yang dimiliki masyarakat itu akan dapat memiliki daya beli yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong konsumsi yang lebih besar dan juga akan meningkatkan permintaan agregat. Dan yang kedua, the interest rate effect. Penurunan tingkat harga akibat the wealth effect yang tadi itu akan mengurangi permintaan uang untuk transaksi. Karena dengan uang tersebut masyarakat juga sudah bisa membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah. Pada akhirnya akan menurunkan tingkat suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah itu dapat mendorong investasi dan juga konsumsi, karena orang-orang mau untuk meminjam lebih banyak, sehingga permintaan agregat akan meningkat. Yang ketiga, the exchange rate effect, yaitu efek dari nilai tukar. Ketika tingkat harga domestik itu turun, itu berarti barang dan jasa dalam negeri akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang impor. Hal ini akan meningkatkan ekspor dan juga menurunkan impor, sehingga mengakibatkan ekspor neto itu akan meningkat dan kemudian juga akan mendorong permintaan agregat. Theory of liquidity preference. Ada seorang tokoh bernama Keynes, ia mengembangkan teori yang dapat menjelaskan faktor yang menentukan suku bunga perekonomian. Teori preferensi likuiditas ini menyatakan bahwa orang itu lebih suka menyimpan aset di dalam bentuk yang liquid atau mudah untuk dicairkan. Misalnya, uang tunai. Dibandingkan dengan aset yang tidak liquid, misalnya adalah obligasi. Obligasi disebut tidak liquid karena kita tidak bisa melakukan pertukaran barang dengan obligasi langsung gitu. Jadi harus dicairkan dulu kan. Tetapi di sini ada trade-off antara memegang uang tunai dan juga memegang obligasi, yaitu uang tunai memang menawarkan likuiditas, tetapi dia tidak bisa menghasilkan keuntungan. Berbeda dengan obligasi yang memang tidak liquid, tetapi dia dapat menghasilkan keuntungan dari bunga yang diperolehnya. Dalam perekonomian Amerika Serikat, alasan utama kurva permintaan agregat itu bisa menurun ke bawah adalah karena efek suku bunga. Jadi dari ketiga faktor tadi, itu faktor yang paling memengaruhi adalah the interest rate effect. Nah, interest rate tadi digunakan untuk menyesuaikan kuantitas antara money supply dan juga money demand. Jadi, interest rate itu digunakan untuk mencari titik keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan dari uang.
Yang pertama, money supply. Money supply itu dikendalikan oleh Fed atau bank sentral. Jadi, kuantitas uang yang dikeluarkan itu tidak bergantung pada interest rate. Maka, money supply di dalam kurva itu akan digambarkan dengan bentuk vertikal ke atas. Selanjutnya ada money demand. Opportunity cost adalah bunga yang diperoleh dari aset penghasil bunga. Jadi, peningkatan suku bunga itu akan dapat meningkatkan opportunity cost-nya. Dengan peningkatan suku bunga tadi, maka jumlah uang yang diminta itu juga akan berkurang. Downward slope of aggregate demand curve itu memiliki 3 pengaruh. Di sini ya, dijelaskan lagi. Yang pertama, tingkat harga itu akan memengaruhi kuantitas uang yang diminta. Ini berhubungan dengan the wealth effect yang tadi. Kedua, saat permintaan uang naik, maka suku bunga juga akan ditingkatkan. Berhubungan dengan efek yang kedua tadi, yaitu interest rate. Dan yang ketiga, akibatnya adalah permintaan akan kuantitas barang dan jasa itu akan menurun. Jadi, pada intinya, terdapat hubungan negatif antara tingkat harga dan permintaan atas barang dan jasa. Yaitu saat tingkat harganya tinggi, maka permintaan atas barang dan jasa itu akan turun. Kemudian saat tingkat harganya rendah, maka permintaan barang jasanya itu akan naik. Kemudian ada money injection. Pada kurva yang pertama, the money market. Itu adalah keadaan saat MS atau money supply itu ditambah pasokannya oleh bank sentral. Maka kurva MS itu akan bergeser ke kanan. Akibat dari hal tersebut, maka interest rate itu akan turun dari R1 ke R2. Kemudian kurva yang kedua, the aggregate demand curve. Yaitu saat permintaan meningkat pada kondisi harga yang sama, maka akan menggeser kurva demand ke kanan. Lalu akan menyebabkan kuantitas barang yang diminta itu menjadi lebih banyak. Jadi intinya di sini kebijakan moneter itu kan tentang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas harga. Maka bank sentral akan mengatur instrumennya untuk bisa mencari keseimbangan dan stabilitas dari ekonomi. Change in the money supply. Pada saat money supply ditambah, maka akan menurunkan interest rate dan juga meningkatkan kuantitas permintaan barang dan jasa, yaitu bentuk kurva shifting aggregate demand to the right. Yang kedua, pada saat money supply dikurangi, maka akan menaikkan interest rate dan juga menurunkan kuantitas permintaan barang dan jasa, yaitu shifting aggregate demand to the left. Jadi pada saat pasokan uang itu ditambah, maka itu akan menurunkan interest rate seperti kurva yang pertama tadi. Dan yang kedua, pada saat money supply itu dikurangi, maka akan menaikkan interest rate. Itu kebalikannya dari yang kasus pertama tadi. Pada intinya, peran dari interest rate adalah untuk mencapai target berikut. Yang pertama, kebijakan moneter itu dapat dilihat dari jumlah uang beredar ataupun dari tingkat suku bunga yang ada. Dan yang kedua, target suku bunga akan memengaruhi keseimbangan pasar uang yang mana akan membentuk permintaan agregat. Jadi, kebijakan moneter tadi kan bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar maupun tingkat suku bunganya kan. Nah, target suku bunganya itu yang akan digunakan untuk memengaruhi keseimbangan di pasar uang, yaitu memengaruhi hubungan antara money supply dan juga money demand. Sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, di sini ada kata-kata penyemangat, yaitu do something that your future self will thank you for. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.